5:45 a.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa nabiyyina rasulillah Muhammad wa ala alihi bi baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin wa ala man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'du, qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, di awal kata, sejak awal saya membuka taklim pada kesempatan ba'da subuh kali ini, edisi hari Kamis atau Yaumul Khamis, hari kelima di pekan ini, bertepatan dengan 18 Rajab 1444 Hijriah. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan ibadah wajib salat subuh berjamaah sebagai apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semua dari perjalanan Isra wal Mi'raj beliau, dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana amal kita ini tentu masih banyak kekurangan. Oleh karenanya perlu nasihat-nasihat dari orang-orang yang membidanginya. Perlu nasihat dari muballigh, dai, ustaz, ulama. Dan tidak boleh sebagai seorang muslim jauh darinya. Dan alhamdulillah pula kita telah berusaha melakukan ini, menunaikan sesuatu hal yang wajib hukumnya, karena talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan puas kita hanya sekedar yang penting saya sudah salat subuh, sudah salat berjamaah, yang penting saya sudah boleh ngaji. Jadi bukan sampai di sana, karena ilmu Islam sangat luas, sehingga kita perlu menambah ilmu, nambah terus nambah. Karena Islam dibesarkan, didakwahkan dengan adab dan keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka salawat salam senantiasa tersajikan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas diutusnya manusia termulia, yaitu beliau yang mana mengenalkan kita kepada Tuhan. Alhamdulillah, dengan adanya Islam, kita memposisikan dunia sebagai budak kita, pelayan kita. Tidak memposisikan Islam, tidak memposisikan dunia ini sebagai majikan kita. Artinya, salah satu yang namanya dunia ini, misal salat subuh ke masjid surau alam lagi, Masya Allah, ini kan satu perjuangan yang luar biasa mantap. Kalau yang jauh mungkin dengan nanjaknya, menurunnya, kemudian melawan dinginnya, setelah itu juga melawan gelapnya, maka insya Allah Ta'ala siapapun yang datang ke masjid-masjid Allah dengan rela bergelap-gelapan, maka di alam kuburnya akan mendapatkan cahaya terang benderang. Amin. Insya Allah. Karena kalaupun di jalan gelap, kalaupun belum dipasang lampu, maka kita bisa menggunakan senter, atau juga kalau sekarang HP juga ada senternya pula. Jadi aman insya Allah. Karena kalau tidak pakai senter, nanti jangan sampai di jalan itu menginjak kotoran hewan. Bisa susah kita kalau sudah menginjak kotoran hewan. Ya. Nah makanya apapun caranya kita harus lakukan, yang penting kita sampai ke musala atau masjid surau. Apalagi ini ada thalabul ilminya. Kalau ada thalabul ilminya, disabdakan oleh Rasulullah SAW, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Man kharaja, dalam yang lain, redaksi yang lain, man kharaja min baitihi fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya masing-masing atau keluar dari tempatnya masing-masing untuk menuju kegiatan thalabul ilmi, maka dia mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Hidupnya mulia, matinya syahid. Oleh karenanya bersyukurlah bagi yang nagen nunggu di sini. Bagi yang istiqomah menunggu di sini untuk melaksanakan thalabul ilmi. Teguh untuk menantikan thalabul ilmi. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kita dapat lakukan sekali lagi karena jasa Rasulullah Muhammad SAW. Mumpung kita masih ada, masih hidup, kalau yang lain-lain sudah selesai. Lagi-lagi saya kalau duduk di sini, di surau alam ini, masjid ini, saya dari tamat SMA dulu mengawali duduk di masjid ini. Masjid yang bersejarah, yang penuh dengan peristiwa heroik perang Badri. Masjid yang juga salah satunya menjadi jalan untuk saya sebagai seorang tunanetra menyampaikan tausiah. Alhamdulillah, berkat prakarsa seperti Ustaz Abai, Datuk Tunaro, Ibu Nur Betty, almarhumah, Allah yarham. Semoga Allah merahmatinya, memberkahinya, memaghfiratinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau sudah tiada lagi, namun ingatan itu masih segar dalam ingatan saya. Ketika dari rumah beliau, dari Bandung berjalan sampai Aceh,
Sampai umur beliau itu 70-an. Tapi kuenya baru tiba sampai situ. Maka itu akan jadi jalan kemudahan untuk beliau masuk dalam surga, insyaallah. Dan menjadi pedoman untuk kita semua selaku generasi yang masih belum out, belum over ya, belum keluar dari dunia ini. Betapa generasi tua-tua kita dulu itu dapat melaksanakan sesuatu yang sifatnya pengorbanan tinggi. Demi apa? Demi mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Karena dia pun bagaimana? Wal akhiratu khairu wa abqa. Yang namanya akhir, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih baik dan kekal. Dia bakal selamanya kalau kita sudah mati. Berapa yang kita balik di alam dunia pun. Kalau sudah mati selesai sudah urusannya di dunia ini. Dah baca lagi kita balik ke alam dunia. Kalau sudah di akhirat, sudah di alam kubur, wassalam, sudah dunia habis. Penilaian tutup. Maka orang-orang tua itu dulu memberikan contoh kepada kita supaya anaknya kita ini dapat bahawa menyemangatan selera, nikahkan selera. Seleranya kalau subuh ini, kalau lagi dikasih dingin, belum lagi kalau ada rinai, kan lapangnya lah bawa galon di rumah. Tapi kita ni alhamdulillah masih pacak datang ke masjid, musola. Alhamdulillah kita kekang selera kita lawan nafsu kita ini. Ya kalau pikir lemah ya lemah lalu, ya kalau jauh lemak itu lemak hidup di rumah. Ya alhamdulillah kita lawan dan memang sudah terbiasa seperti ini. Alhamdulillah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang sekarang di dunia ini. Dunia nama lainnya ula, dunia. Ula. Ya, kehidupan Allah dunia. Ula. Kenapa juga dunia dinamakan dunia? Dan artinya kehidupan yang rendah, yang hina. Dana dari dunia, hina kehidupan dunia ini. Orang Nabi kita aja mengibaratkan dunia ini di antaranya seperti ketika waktu itu Nabi ke pasar bersama sahabat-sahabat beliau. Itu di pasar tuh tiba-tiba ketemu sama bangkai kambing. Bangkai kambing, diangkatlah itu telinganya, diangkat kepalanya oleh Nabi, ditarik telinganya. Kalau kata Nabi mungkin bahasa kita ini, siapa galak, saya galak, siapa nama, ikut kambing, bayarlah 1 dirham. Tidak ya Rasul, kami pasti tidak nama. Atau untuk awak pasadonya, tidak usah dibayar, gratis. Tetap sahabat menolak. Bangke rendah sekali dunia ini. Nah sekarang bagaimana? Bukan berarti kita tidak boleh dekat dunia, namanya kita hidup di dunia. Kalau kita pastikan dunia ini tidak menyilaukan mata kita, seperti halnya Rasulullah SAW mempunyai sifat zuhud, tak terpukau dengan dunia. Ketika beliau dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangkit dari tikar beliau di rumahnya, tikar jerami yang kalau bangkit itu berbekas punggungnya.
6 o'clock a.m. Sudah jam 6 kan di Bali ya. Nah, beliau itu yang menyatakan bahwa ya Rasul, Kisra, Parsi, Istana Romawi, kaisar-kaisar di berbagai macam negara, itu semua indah-indah. Padahal mereka mulianya sudah belum tentu mereka mulia. Namun engkau adalah manusia termulia ya Rasul, manusia terindah. Kenapa engkau tidak memposisikan diri seperti mereka ini? Inilah Nabi yang sifatnya zuhud, artinya tidak terpedaya dengan dunia. Dunia ini hina, fana lagi. Masa kita mau habis-habisan untuk menikmati sesuatu yang fana, mempertahankan sesuatu yang fana? Orang berusaha, namanya di dunia ini kan transit. Maka dalam hadis Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyatakan di antaranya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu orang yang diam di dunia ini seperti asing dengan suasana dunia. Ya bagaimana tidak asing menemukan tempatnya? Asing. Seperti saya dilepas di sebuah tempat. Alhamdulillah saya bersama Bang Haji Amar ini menjadi wasilah juga bagi saya. Beliau sudah bangun musala, kemudian ketika beliau ada di sini, saya suka dipanggil untuk datang, dan saya juga mau datang, menawarkan diri juga untuk datang di sini. Alhamdulillah jadi wasilah. Mudah-mudahan Allah juga merahmati, memberkahi, memfirati beliau. Amin. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa ya. Ketika dilepas misalnya di satu tempat, ya saya asing, susah. Ketika ke rumah beliau yang di sini aja, yang di Bandung ini, awal-awal kan saya tidak tahu, maka saya diperkenalkan dulu. Oh ini tempatnya di sini. Oh ini kalau ke musola jalannya ke sini. Oh ini tempat cuci piring di sini. Oh ini tempat kamar mandi di sini. Jadi semuanya dijelaskan dulu. Nah, begitulah kita di dunia. Seperti kita ini orang yang asing aja, bukan rumah kita. Kan beda kalau kita diam di rumah kita dengan diam di tempat orang lain. Beda. Tidak bisa sembarangan. Tekan selera kita, ditekan selera. Nah ini permasalahan hari ini, dan sanggup atau tidak kita mengekang selera. Itu yang paling penting. Nah, asing kita di alam dunia. Atau abid sabil, seperti orang yang dalam perjalanan lewat aja di dunia ini, lewat. Dulu saya pernah ke Saudi karena naik pesawat Oman Air, maka transit dulu di Oman. Ya sebentar, tidak lama-lama namanya transit. Masa kita mau bangun rumah di situ namanya transit? Ya, kan tidak mungkin. Sebentar aja namanya transit. Nah, itulah dunia. Tidak lama-lama kita diam di dunia ini. Kalaupun kita mau kaya raya, boleh. Bang Amar mau bangun toko. Wah, mudah-mudahan beliau dapat bangun toko lagi ya, di mana panjangnya. Amin. Di mana kayak bangun toko nanti tambah lagi. Kalau boleh, boleh. Siapa bilang boleh? Bagus, tapi beliau kejar itu apa? Bukan kejar, maaf, menjemput rezekinya di dunia. Nah, itu bahasanya kan, menjemput rezekinya di dunia, buat ditungganginya menuju Allah. Ya kan? Ya Bu? Bu? Masih hidup? Masih ya. Nah, kalau kita berkendara, enaknya itu si motor kita naikin atau motornya menaiki kita? Kita naik motor, ya, pasti. Masa motor naik kita? Tidak mungkin. Nah, dunia juga begitu Bu. Jangan sampai
Kita ini dinaikin dunia, harusnya kita itu yang menaikin dunia, menunggangi dunia. Begitu harusnya. Kita ini dilayani dunia harus begitu. Caranya bagaimana? Ya kita mengabdi kepada Allah, menjadi hamba Allah, maka dunia akan menjadi hamba kita. Gitu. Insya Allah. Orang saya juga bisa kesini nih. Sayanya ya, ambo sudah kok. Kentibo seberapa sih kok? Cuma duduk manis di travel, gratis pulang lagi, ya kan? Sudah dilayani lah dunia ini. Alhamdulillah, walaupun memang wasilah dari pengajaran, cuma alhamdulillah diam gitu juga, santai. Surah datang situ aja. Nah, surah itu nggak pakai lewat badan tuh jadi bujang sih kok. Oh, nah jadi bujang sih kok coba lah. Nah, tapi datang sini bisa alhamdulillah. Ke Mekah, nyantai aja gitu di pesawat, nggak pakai duit surah. Begitu. Namanya dunia sudah melayani. Nah, begitulah kita harusnya memposisikan dunia. Nah, sekarang mau bangun toko misalnya, pengamar lagi, itu boleh. Tapi hasilnya kirim-kirimlah ke kampung. Maksudnya kampung akhirat. Gimana caranya? Ya itulah Bapak Musola. Itu ngirim itu. Ngirim buat istananya nanti. Cuman kalau ada di istana di sana tuh tompangan buat CD. Tompangan buat CD. Jadi semua ini sudah jadi fasilitas. Kirim-kirim ke kampung sebagaimana orang-orang Minang di perantauan suka kirim-kirim uang ke kampung. Kayak begitulah kita ya, itu kampung dunia ya. Apalagi ini kampung akhirat, sudahkah kita begitu? Kirim-kirim buat akhirat, buat persiapan di sana. Kampung kita itu kekal. Tak baca, kembali lagi kalau sudah di pos itu. Ya, satu lagi yang ingin saya sampaikan, itu ya salah satu imam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Itu dinyatakan dalam kitabnya Yamshi 'alal Asar. Saum Yamshi 'alal Asar. Beliau itu lamma balaga 40 sana. Sejak usia 40 tahun beliau pakai tongkat. Jalan sepanjang jalan dari mulai 40 tahun beliau pakai tongkat pada begini. Imam Syafi'i dari 40 tahun. Sama seperti saya sudah lebih dari 40. Sejak umur 40 saya pakai ini. Nah, dari remaja kan sekarang sudah 41. Tidak terasa ngomong di sini. Ya Allah. Nah, beliau menyatakan ketika beliau ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau kok pakai tongkat sepanjang ini mulai dari umur 40 tahun padahal kan belum tua?" Ya kalau dibandingkan ibu yang mungkin 70 apa gitu. Ya belum tua lah, masih muda. Tapi kalau dibandingkan dengan anak yang lebih muda, dengan orang-orang muda yang lain, ya sudah tua. Orang kalau merasa muda terus, kayaknya tidak ingat mati. Harusnya kita merasa tua. Nah, makanya Imam Syafi'i menyatakan supaya kita pertama diantaranya merasa tua. Terus yang kedua beliau menyatakan bahwa kalau dalam kata-kata beliau itu udzakiruni 'anil musafir. Aku ini supaya ingat bahwa aku lagi dalam perjalanan, lagi safar. Kalau orang yang safar, musafir itu kan pakai yang orang dulu ya, dia pakai tongkat di padang pasir buat keseimbangan tubuhnya. Kalau tunanetra buat menuju jalan juga sekalian. Kemudian mata kalau orang lihat, kalau lagi jalan pegang tongkat itu kan
tidak jelahatan, nunduk menatap jalan. Dan dia menatap tongkatnya menatap jalan. Dia konsen di dalam perjalanan, matanya tidak lirik kanan kiri, tidak terpesona. Oh iya itu dunia ya ini. Wah hebat. Tidak begitu. Terus dia jalan. Konsen